Sabtu 26 Maret, hari biasa pekan 3 Prapaskah. Di akhir masa Prapaskah minggu ketiga ini, saudara-saudari, kita diajak untuk memperbaharui konsep dan tindakan kita mengenai pertobatan. Kalau konsepnya salah, maka tindakannya juga salah atau bisa jauh dari sempurna. Sama seperti orang mau membangun rumah, gambarannya harus benar dulu agar bisa membangun rumah secara lancar, tidak bongkar pasang sehingga boros waktu, boros uang, dan hasilnya mengecewakan. Dalam Perjanjian Lama banyak dilakukan bangsa-bangsa untuk menghormati Tuhan Allah dengan kurban. Bangsa-bangsa yang menghormati dewa-dewi banyak melakukan pengorbanan, bahkan mengorbankan orang. Orang-orang modern sekarang ini yang suka minta bantuan kepada kuasa setan juga melakukan pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan, kekuatan, atau mendapatkan kewibawaan. Semua keinginan ini harus dibayar dengan tumbal, bahkan bisa nyawa manusia. Tidak heran kadang-kadang orang mengorbankan orang dari kerabatnya sendiri. Maka jelas pengertian kurban, kalau salah memahaminya, tidak akan memiliki semangat belas kasih, tetapi justru kekejaman dan pengorbanan orang lain. Abraham ketika akan mengorbankan Ishak diganti dengan domba. Walaupun diganti, tetap ada kurban dan pengorbanan. Allah sendiri dalam rangka menyadarkan umatnya, Allah menekankan kasih setia lebih baik dibandingkan kurban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Ketika orang melakukan pengorbanan, hati dan pikirannya berpusat pada Allah. Apakah Allah berkenan atas pengorbanan yang dibuatnya? Soal bagaimana relasi dengan sesamanya, nampaknya tidak begitu diperhatikan, kurang diperhatikan. Soal bagaimana relasi itu urusan lain. Sedangkan Allah sendiri dalam karya penciptaan dan penebusan, semuanya hanya untuk keselamatan bangsa manusia. Dan penebusan itu hanya mungkin karena ada belas kasih Allah yang nyata dalam belas kasih Yesus Kristus. Maka kurban tanpa belas kasihan kepada sesama itu tidak sangat bernilai. Teks mengenai belas kasih, kasih setia, cinta kasih dalam Perjanjian Baru banyak diketemukan dibandingkan dengan kurban. Bila ada kurban itu secara khusus dan khas menunjuk Yesus yang karena belas kasihannya lalu mengorbankan diri di kayu salib. Dalam Injil, saudara-saudari, Tuhan tidak berkenan kepada orang Farisi yang menyombongkan diri lewat doanya dan merendahkan orang lain. Kita tahu dari kehidupan di masyarakat bahwa kesombongan itu akan berakhir dengan kehancuran. Bila sombong di jalan, ya orang akan berurusan dengan petugas keamanan karena melanggar, atau bahkan langsung kecelakaan karena tidak konsentrasi ketika menyetir. Kesombongan dengan uang hasil usahanya akan berakhir di penjara karena ternyata usahanya itu hanya abal-abal penuh tipuan. Sedangkan suatu sikap mulia dan bermartabat banyak terjadi karena sikap rendah hati.
Tuhan Yesus memuji pemungut cukai yang mengakui sebagai orang berdosa dan ia mohon ampun. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus memuji orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sabda Tuhan ini sesuai dengan yang pernah dikatakan, aku datang bukan untuk mereka yang sehat tetapi mereka yang sakit. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, semangat dunia memuji dan meninggikan orang yang kaya akan materi. Memang demikianlah semangat dunia. Kesombongannya diwujudkan dengan mengupah atau membayar orang agar melaksanakan niatnya. Ya, karena memiliki uang begitu banyak, lalu orang memiliki kesombongan. Tentu tidak semua orang demikian. Banyak orang yang rendah hati justru bersyukur atas anugerah Tuhan itu. Kadang-kadang yang namanya harta ditambah dengan sakit hati dan harga diri menutup hati nuraninya. Yang ada adalah rasa sakit hati dan khawatir kalau hartanya tergerus lagi, maka timbul keinginan untuk membalas. Banyak gerakan-gerakan siluman yang ingin menciptakan kegaduhan dan keonaran dengan mengupah para tukang perusuh jalanan atau perusahaan pembuat berita bohong. Ada berita bohong itu dibuat. Maka selalu perlu was diri saudara-saudari dengan sabda Tuhan yang benar adanya, yang bersabda demikian, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Ini harus digarisbawahi betul. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saya rasakan sebagai hukum rohani yang demikian. Maka saudara-saudari yang terkasih, kiranya dua hal yang harus tumbuh untuk melandasi pertobatan kita, yakni semangat belas kasih dan sikap rendah hati, mengakui dosa dan kelemahan kita harus tumbuh dalam masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.